Zainal. Saya Tias Ayu Mardianti. Saya Nino Yuni. Saya Karolina Rizky. Kami akan memberikan sedikit informasi mengenai Bank BNI. Selamat menyaksikan. Saya di sini akan menjelaskan tentang sejarah BNI. Oke, PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk selanjutnya disebut sebagai BNI atau bank. Pada awalnya didirikan di Indonesia dengan sebutan Bank Sentral dengan nama Bank Negara Indonesia. Berdasarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1946 pada tanggal 5 Juli 1946 yang didirikan oleh Margondo Tejojo Hadikusumo. Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1968, BNI ditetapkan menjadi Bank Negara Indonesia 1946 dengan status Bank Umum milik negara. Peran BNI yang diberi mandat untuk memperbaiki ekonomi rakyat dan berpartisipasi dalam pembangunan nasional yang dikukuhkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1968 tentang Bank Negara Indonesia 1946. BNI merupakan bank umum milik negara atau biasa disebut dengan Bank BUMN pertama yang menjadi perusahaan publik setelah mencatatkan saham-sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya pada tahun 1996 untuk memperkuat struktur keuangan dan daya saingnya di tengah industri perbankan nasional. BNI melakukan sejumlah aksi korporasi antara lain proses rekapitulasi saham pada tahun 1999, divestasi saham pemerintah pada tahun 2007, dan penawaran umum saham terbatas pada tahun 2010. Saat ini 60% saham-saham milik BNI dimiliki oleh pemerintahan Republik Indonesia, sedangkan 40% sisanya dimiliki oleh masyarakat maupun individu, institusi domestik dan asing. Kini BNI tercatat sebagai bank nasional terbesar keempat di Indonesia. Dalam memberikan layanan finansial secara terpadu, BNI didukung oleh anak perusahaan seperti Bank Syariah, BNI Multifinance, Sekuritas, Life Insurance, dan Remit Action. Kami di sini akan memberikan sedikit informasi mengenai perkembangan Bank BNI dari tahun 1946 hingga tahun 2018. Oke, mengenai Bank Negara Indonesia. Sebagai bank pertama milik negara, berfungsi sebagai bank sentral dan bank umum pada tahun 1946. BNI sebagai bank pembangunan dan diberikan hak untuk bertindak sebagai bank devisa pada tahun 1950. Kemudian Bank BNI diubah menjadi bank umum dan membuka cabang pertama kalinya di luar negeri yang terletak di Singapura pada tahun 1955. Lalu Bank BNI mendukung perekonomian Indonesia dan memperkenalkan berbagai layanan perbankan seperti bank terapung dan bank keliling, yaitu pada tahun 1960. Dan Bank BNI mendapatkan tugas untuk memperbaiki ekonomi rakyat Indonesia serta berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional dengan memberdayakan berbagai instruktur, berbagai industri, berbagai sektor industri yang ada di Indonesia, yaitu pada tahun 1968. Pada tahun 1986, Bank BNI melakukan restrukturisasi operasional dan pembahasan korporasi, meliputi visi dan misi performance improvement program yang disebut PIP itu. Kemudian pada tahun 1989, yaitu Bank BNI meluncurkan logo terbaru berupa bahtera berlayar di tengah samudra untuk mencerminkan atau mengungkapkan harapan terhadap bank tersebut.
Ya, terus kemudian pada tahun 1992 Bank BNI mengubah bentuk hukum menjadi PT atau Persero sejalan dengan ketentuan peraturan undang-undang perbankan. Kemudian pada tahun 1996 Bank BNI mulai menawarkan sahamnya kepada masyarakat dan mulai mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Hal ini menjadikan bank pemerintah pertama menjadi perusahaan terbuka di Indonesia. Lalu pada tahun 1997 di sini krisis moneter mulai melanda kawasan Asia, khususnya Indonesia, di mana bank-bank lain dan Bank BNI juga terkena dampak negatif krisis tersebut. Hal ini tercermin dari munculnya indikator kinerja finansial. Nah, akhirnya pada tahun 1999 BNI memperoleh tambahan modal dari pemerintah melalui program rekapitalisasi. Nah, BNI telah berhasil mendapatkan sertifikat ISO 9002 sebagai standar kualitas, meliputi unit pemrosesan bersama atau disebut UPB. Kemudian pada tahun 2004 Bank BNI meluncurkan logo dan identitas korporat baru sejalan dengan upaya pembangunan citra bank yang kokoh dalam menghadapi persaingan industri perbankan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan mengenai jejak langkah Bank BNI. Dimulai dari 2007, Bank BNI mulai menerbitkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Kemudian pada tahun 2008, BNI mulai meningkatkan nilai pada saat krisis ekonomi global dengan memperkuat landasan finansial. Kemudian 2009, pemegang saham BNI setuju untuk memisahkan unit usaha syariah menjadi entitas bisnis independen. Kemudian pada tahun 2010, BNI menawarkan kepemilikan saham kepada publik sebesar 40%. Pada tahun 2012, menerbitkan global bond dan didaftarkan kepada Bursa Efek Singapura. Pada tahun 2013, BNI juga melakukan kemitraan dengan Sumitomo Life Insurance Company senilai 4,2 triliun. Kemudian pada tahun 2014, laba bersih BNI menerima sebesar 10,8 triliun. Lalu 2016 BNI juga melakukan restatement visinya untuk menjadi suatu lembaga keuangan yang unggul. Kemudian pada tahun 2016 BNI juga kedua kalinya mendapatkan laba besar sebesar 11,4 triliun. Baiklah, pada tahun 2017 BNI juga melakukan penerbitan obligasi sebesar 3 triliun dengan jangka waktu 5 tahun dan dengan mendapatkan kupon 8% per annum. Pada tahun 2018, BNI juga melakukan penerbitan medium term notes subordinasi 1 dengan nilai yang besar 100 miliar dalam jangka waktu 5 tahun juga dengan kupon 8% per annum juga. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi yang ada di Bank BNI ini. Yang pertama itu yang tertinggi itu ada dari Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS. Dan selanjutnya itu ada dari Dewan Komisaris, dan di bawahnya lagi baru ada Direktur Utama. Setelah Direktur Utama baru ada Wakil Direktur Utama, dan selanjutnya lagi ada Direktur Corporate Banking. Dan di sebelah Direktur Corporate Banking ini sendiri ada Direktur Bisnis Kecil dan Jaringan, dan setelahnya lagi ada Direktur Retail, ada Direktur Retail Banking, dan setelah itu ada Direktur Treasury dan International Banking, dan selanjutnya lagi ada di Direktur Hubungan Kelembagaan. Setelah itu ada Direktur Keuangan, Direktur Teknologi Informasi dan Operasi, dan Direktur Kepatuhan. Dan setelah yang terakhir ada Direktur Manajemen Resiko. Nah, di bawah direktur-direktur yang saya sebutin tadi, di bawahnya terdapat beberapa divisi. Lanjutkan untuk pemegang saham beserta jumlah saham yang mereka miliki. Yang pertama itu ada di seri C. Di seri C ini sendiri yang di tingkatan paling atas itu ada Government of
Republik of Indonesia itu memiliki 10,97 miliar saham, dan selanjutnya itu ada dari Forex Investment Entities itu memiliki 4,93 miliar saham, dan yang di urutan ketiga itu ada dari Limited Ability itu memiliki 1,81 miliar saham. Dan di urutan keempat itu ada Public yang memiliki angka mencapai 639 juta saham, dan di urutan kelima itu ada dari Tambok PS Simanjuntak itu memiliki 24.000 saham, dan selanjutnya itu yang di urutan keenam ada dari Riko Rizal Budi Dharma itu memiliki 118.000 saham, dan urutan ketujuh ada dari Putramah Wahyu Setiawan itu memiliki 257.000 saham, dan dari Joni Siswanto itu memiliki 53.000 saham, dan dari Heri Sidharta itu memiliki 124.000 saham, dan selanjutnya ada dari Endang Hidayatullah itu memiliki 59.000 saham. Di bawahnya ada dari Dadang Setiabudi itu memiliki 47.000 saham, dan di bawahnya lagi ada dari Bob Tiasika Ananta itu memiliki 91.000 saham, dan di bawahnya lagi ada dari Aryo Bimo itu memiliki 10.000 saham. Dan ada lagi terdiri dari ada dari Government of Indonesia itu memiliki 217 juta saham, dan selanjutnya lagi ada dari Public itu memiliki 72 juta saham, dan yang terakhir itu ada dari seri C. Seri C ini sendiri dimiliki oleh Government of Republic of Indonesia itu dimiliki cuman hanya satu saham. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan macam-macam produk yang ada di Bank BNI. Salah satunya ada produk simpanan, produk pinjaman, jasa-jasa, kartu kredit, serta memiliki layanan dan fasilitas lainnya di Bank BNI. Pertama, saya akan menyebutkan macam-macam produk simpanan. Ada BNI Tapus, kedua ada BNI Tapus Bisnis, ketiga ada BNI Tapa, keempat ada BNI Tapus Muda, kelima ada BNI Tapus Muda CEO Brain, keenam ada BNI Tapus Anak, lalu ada BNI Tapenas, BNI Pandai, BNI Haji, BNI Dolar, dan Tabungan Simpel. Kemudian ada BNI Deposito dan BNI Simponi. Kemudian untuk produk pinjaman, kita di sini ada 5 produk, yaitu ada BNI Gria, BNI Gria Multiguna, BNI Flexi, dan BNI Instan. Kemudian ada BNI Flexi khusus pensiun. Dalam produk-produk jasa yang disediakan oleh Bank BNI, satu ada Safe Deposit Box, kedua ada BNI Voucher Multiguna, ketiga ada Inkaso, dan ada Traveler Check. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kartu kredit atau macam-macam kartu kredit yang ada di Bank BNI. Ada kartu kredit reguler, diantaranya ada BNI Visa Infinite, JCB, Precious, Style Platinum, dan Mastercard World. Kemudian ada CO Branding Card. CO Branding Card ini biasanya untuk kartu kredit yang bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan tertentu seperti Garuda BNI Card, BNI Lotte Mart Card, BNI Sulsel, BNI Bank BJB, BNI Telkomsel Card. Kemudian ada Affinity Card. Di sini ada macam-macamnya, itu ada sebenarnya ada lumayan, ada 5, tapi saya akan menyebutkan beberapa saja seperti BNI CSA Card, BNI Gamma Card, BNI WWF Card, dan BNI Bike to Work Card. Kemudian ada BNI Corporation Card, biasanya itu untuk. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan macam-macam fasilitas yang dimiliki oleh Bank BNI. Di antaranya BNI Credit Card Mobile, BNI Layanan Mobile, BNI Bill Payment, BNI e-billing, BNI Teletravel, BNI 3G Secure. Dan untuk layanan BNI memiliki 4 layanan, di antaranya BNI Installment, BNI Rewards Point, BNI Dana Tunai, dan transaksi di ATM untuk pembayaran segala macam iuran seperti pembayaran universitas, terus pembayaran listrik, isi token, pulsa, dan paket. Jadi kesimpulannya, Bank BNI ini merupakan bank BUMN, badan usaha milik negara, yang mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya pada tahun 1996.